نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tadi sudah nyala, barangkali baterainya habis. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini Allah kembali hadirkan kita. Nah, untuk kajian kita di pagi hari ini kita akan lebih banyak kepada praktek sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Abu Azka hafizahullah taala. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang ibadah haji. Kita membahas tentang amaliyah ibadah haji yang terdiri dari diawali dengan umrah, yang umrah itu terdiri dari gambangannya adalah berikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. 4. Ya, berikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, jadi itu inti daripada ibadah umrah, ada 4. Apa? Ikhram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Kalau kemudian kita lanjutkan dalam ibadah haji, maka mengembun. Kalau kemudian kita lanjutkan dengan ibadah haji, tentunya ada haji tamattu, yang itu yang diamalkan bersama. Maka kemudian pada tanggal 8 hari Tarwiyah, maka kita akan berihram, kemudian mabit di Mina pada tanggal 8, ya, ikhram, kemudian mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian setelah itu wukuf di Arafah pada tanggal 9, setelah itu mabit di Muzdalifah, ya, malam tanggal 10, kemudian setelah itu balang jumroh Aqobah pada tanggal 10, kemudian setelah itu menyembelih kurban kalau bawa kurban, kalau tidak bawa kurban ya enggak, ya. Tahallul setelah itu. Habis tahallul kemudian tawaf ifadah. Tanggal 10 itu tawaf ifadah misalkan, dan juga boleh tawaf ifadah diakhirkan tanggal 11, 12, 13, pokoknya boleh juga diakhirkan tergantung dengan keadaan, boleh. Hasil pokoknya ini bagian dari rukun. Kemudian tanggal 11 balang jumroh Sughra Wusta Aqobah, tanggal 12 balang jumroh Sughra Wusta Aqobah, tanggal 13 balang jumroh Sughra Wusta Aqobah. Selesai ibadah haji. Gampang tuh? Wis mari. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi inti daripada ibadah haji, umroh dan haji ya seperti itu intinya. Kira-kira gambarannya paham? Gampang toh ya? Kita ulangi dari awal, dari umroh. Yang pertama umroh, 1 ikhram, 2 tawaf,
3 sa'i, 4 tahallul. Kalau kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji pada tanggal 8, ikhram dulu, lalu mabit di Mina, tanggal 9 wukuf di Arafah, malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah, pagi hari tanggal 10 kemudian apa? Balang jumroh, Aqobah, kemudian tahallul, lalu tawaf, ifadah, gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Pada tanggal 11 balang jumroh, sugro, wusta, kubro, 12 sugro, wusta, kubro, 13 sugro, wusta, kubro. Selesai. Ya, selesai sudah ibadah haji. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu ta'ala ya. Nah, tawaf itu tadi gandengannya dengan sa'i tentunya ya. Gandeng dengan sa'i. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala, maka yang kita praktekkan di sini tentunya bukan mabit. Bukan mabit di Mina, bukan wukuf di Arafah, bukan mabit di Muzdalifah, bukan balang jumroh juga kan gitu ya. Tapi yang akan kita praktekkan di sini adalah umrohnya. yakni tawaf dan sa'inya. Ini yang akan kita praktekkan jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Mungkin akan kita praktekkan gimana enaknya, saya sendirian ada yang mengikuti atau saya sendirian tidak ada yang mengikuti? Ya napa? Ada yang mengikuti. Berapa orang? Ojo akeh-akeh. Malah ruwet lah agak-agak ya. Nah, dua orang ya. Ada 2 orang yang mengikuti. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Sudah siap? Iya. Iya, sini. Sini Pak, monggo. Di mana? Ngeten ya. Dilihat mawon ya. Nah, tangannya dikeluarkan. Niki dikeluarkan. Baik, sekedap. Pegang ya. Menjauh. Nah, hadap sini. Perhatikan, ini dipanjangkan seperti ini. Ya, begini ya. Oh, sana. Nggih, ngoten mawon. Nggih, cek dengan gini. Ya, ditarik, disisakan dikit, lalu dimasukkan begini, ditaruh di dalam. Nah, ngeten ya. Setelah dimasukkan dikit begini, lalu ini, ya, masukkan. Dengan sarungan Pak, ngeten Pak. Nah, terus. Niki kesane di dalam. Nah. Terus ulang. Nah. Intinya pakai baju umrah itu ndak ada aturan tertentu, ndak ada aturan baku. Sing penting napa? Sing penting menutup aurat, aman. Terus Pak. Terus. Nggih, ngeten. Dilipat ke atas sarungan. Pun. Wis disabuki rek. Biasanya sabuke putih biasanya. Oh nggih. Lek ngene kaya pendekar pencak silat lek ngene.
Biasanya putih biasanya. Ini. Baik. Nah, ini gampang sudah ya. Tadi itu dimasukkan. Nah, ini praktis. Belakangnya juga enak, anget. Itu tadi caranya pakai apa? Baju ihram ya. Nah, tatkala mau apa namanya? Ya, lumut kula. Nah, sekarang kita masuk Masjidil Haram. Nah, tatkala masuk Masjidil Haram sudah melihat Ka'bah, kita baca doa apa? Oh, masuk Masjidil Haram baca doa apa? Masuk masjid, doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lalu masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Lalu masuk masjid melihat Ka'bah membaca doa apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, tatkala kita mau mengawali Ka'bah, mengawali tawaf, maka pundak kanan dibuka. Masuk kanan. Seret. Nggih. Oh nggih, ngapunten. Rodok nglamak iki. Nggih ditalaken ngeten, Mbak. Nah, langsung nggih. Langsung ditalaken. Tep, wis gak apa-apa ngeten. Jadi langsung dikeluarkan seperti itu. Paham insyaallah? Nah, kita mulai tawaf. Tatkala kita mau tawaf, kita menuju ke rukun Hajar Aswad. Niki rukun Hajar Aswad. Maka yang pertama diusap. Kalau bisa diusap, maka kemudian dicium, lalu membaca Bismillah Allahu Akbar. Ya, kalau tidak bisa diucap, tidak usah diusap, maka memberikan isyarat tanpa dicium, lalu Bismillah Allah. Mboten dicium. Ya, ulangi. Memberikan isyarat, ya, memberikan oke nere. Ngeri Pak. Waduh wong seput deret-deret. Ngapunten. Jadi memberikan isyarat begitu sambil melihat ke apa? Hajar Aswad ya, lalu membaca Bismillah Allahu Akbar tanpa tangannya dicium. Kemudian kita mengawali dengan tawaf ya. Tatkala kita membaca tawaf, tatkala kita mengawali tawaf baca apa? Bebas wis. Zikir boleh, membaca Quran boleh, ngobrol boleh. Tapi masuk ngobrol. Ya, yang baca Quran, berzikir, atau gampangnya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau doa-doa yang lain terserah, doa hajat. Lalu pada 3 putaran pertama kita lari-lari kecil. Monggo lari-lari kecil, Pak. Lari-lari kecil sampai kita masuk di rukun Yamani. Tatkala di rukun Yamani sini, maka ini diusap. Rukun Yamaninya diusap. Tidak usah dicium, segala apa-apa belah diusap tok. Ngeten nggih. Kalau enggak bisa ngusap, tidak usah pakai isyarat, dilewati aja. Lalu antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita membaca Rabbana lari kecil, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Titik soalnya ini. Lalu sini Bismillah Allahu Akbar. Lalu lari-lari malih, Pak. Monggo. Terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Terus sampai di rukun Hajar Aswad lagi diusap lagi, kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus memberikan isyarat Bismillah Allahu akbar. Lari-lari sik pinten iki wae. Subhanallah alhamdulillah Allah. Ini ki ping 3 pisan nggih. Sampai di sini kemudian diusap lagi, lalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Telu nggih. Kemudian memberikan isyarat Bismillah Allahu akbar. Kemudian jalan biasa. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Masuk sampai bingung itu. Terus
diusap lalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis dianggep ping 7 wis nggih, pegel Pak nggih. Bismillah Allahu akbar. Wis 7 nggih. Paham? Paham nggih? Baik. Setelah itu, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, setelah selesai tawaf menuju Ustadz Afan, Ustadz. Mungkin setelah tawaf ini tanya jawab dulu, mungkin yang belum jelas apa gitu. Ustadz. Oh gitu. Oke. Ada yang tanya? Tentang terkait tawaf, silakan barangkali ada yang mau bertanya sebelum beralih ke praktek sa'i. Dereng, tawaf tok mau sih. Tawaf. Yeah. Tawaf, paham insyaallah. Jadi tadi itu 7 kali muter, 3 kali pertama lari-lari kecil. Paham insyaallah? Apanya jauh Pak? Jauh dari Ka'bah itu. Ya sama aja kayak tadi itu. Terus nggak kelihatan anunya ajar aswadnya. Ada lampu hijau, ada tandanya. Ada tandanya, ya. Endi lampu hijau nih? Endi? Wah, yang kurang ado, Pak. Kono wae ya. Di sana. Jadi ini lihat aja ke sebelah kanan, di sana ada tanda anak tulisannya, gitu ya. Maka dari sana kita noleh kiri, Bismillah, Allahu Akbar. Silakan yang mau bertanya terkait Ayo, tawaf. Silakan. Ada yang tanya? Monggo. Ini Ustadz mau bertanya, Ustadz. Nggih. Katanya kalau kita sedang berihram tidak boleh menyentuh Ka'bah, Ustadz, yang geret-geret dindingnya Ka'bah itu, Ustadz. Tidak boleh disentuh nih, sewaktu kita tawaf itu. Bukan tidak boleh disentuh, ngapain nyentuh? Yang saya pernah dengar khawatir kena parfumnya kiswahnya, Ustadz. Oh, alasannya itu? Katanya seperti itu, Ustadz. Oh, baru. Enggak, maksudnya ngapain nyentuh-nyentuh kan ya, kan gitu ya. Yang disentuh itu cuma rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu yang disuruh nyentuh saat tawaf, yang lainnya enggak disuruh nyentuh. Kalau bisa, kalau enggak bisa, kalau ini enggak pakai isyarat, tapi kalau Hajar Aswad pakai isyarat, Bismillah Allahu Akbar. Kalau ini tidak pakai isyarat, ya. Dan biasanya dilipat toh ke atas, kiswai. Jadi ketok apanya? Temboknya aja. Kadang-kadang sih ya, nggak selalu ya. Kecuali terutama tatkala padat biasanya dilipat ke atas. Nah, Sebentar Pak, sebentar. Tadi Ustadz selalu mengawali doa mulai Yamani, apakah harus dari situ start doanya? Iya, dari sini sampai ke sana doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak ada lagi yang lain. Ini syariatnya, ini manasiknya, antara sini rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun yang lain bebas. Tidak ada ketentuan. Sampai 7 kali putaran itu Ustadz ya? Iya. Pokoknya sini sampai sana Rabbana atina fid dunya hasanah. Dibaca berapa kali? Sampai sana pokoknya. Ya, belum sampai sana ya baca terus sampai sana. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan gitu ya. Semakin dekat sini berarti semakin cepat. Cepat. Ya cepat, pendek, tapi semakin jauh dawa Rabbana atina ya. Paham insyaallah? Ya, adapun keliling yang lain maka doanya bebas, zikirnya bebas, baca Quran boleh, zikir boleh, doa boleh. Nggih, yang lain? Yang lain silakan bertanya. Mohon izin tanya Pak Ustadz. Nggih. Seandainya kita sedang berhaji, kemudian rangkaian haji itu belum dimulai, terus kita sudah di Masjidil Haram. Nah, niat kita ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu contohnya. Setelah sholat
kita melaksanakan tawaf, apakah ada tuntunan? Terima kasih. Ulangi Pak pertanyaannya. Niat kita kan sudah hajian, tapi sambil menunggu rangkaian haji itu, niat kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. Setelah melaksanakan sholat, kita melaksanakan tawaf, apakah ada tuntunannya? Terima Tawaf kasih. sunnah maksudnya. Siap. Bebas, tawaf sunnah bebas ya. Setelah umroh, pokoknya setelah seseorang tuh datang awal kali ke Mekah, tidak boleh tidak umroh. Siapapun. Ya, pertama kali dia datang ke Mekah, maka syariatnya dia berumroh. Ya, maka dia berumroh. Ya. Maka setelah selesai umroh, lalu dia sholat 5 waktu di Masjidil Haram, kemudian dia tawaf tiap hari, tiap waktu, boleh, tidak apa-apa, bebas. Dan itu yang sunnah, memperbanyak tawaf. Yang sunnah memperbanyak tawaf. Gitu ya. Jadi disunahkan bagi dia untuk memperbanyak tawaf. Jadi habis sholat 5 waktu, kemudian tawaf. Tawaf biasa pakai baju bebas gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa di pelataran karena harus pakai ikhram. Ya naik ke lantai 2, ya lumayan, tidak apa-apa kan gitu ya. Paham insya Allah Pak? Tahu. Yang lain dari Ibu ada pertanyaan Bu? Bismillah, saya Ustadz bertanya, izin. Nggih. Begini Ustadz, kami melihat dari setiap KBIH itu kan mungkin tidak sama ya Ustadz tuntunannya. Itu yang pertama. Apa betul yang saya tanyakan? Mohon Ustadz jelaskan sehingga kami bisa mengetahui tuntunan yang benar. Lalu saya pernah salah mungkin tawaf Ustadz. Ketika pertama kali datang di Masjidil Haram, kami menyusul para jamaah karena harus dengan intinya didulukan, lalu menyusul tawaf. Karena rasa apa ya Ustadz, di hati itu mungkin tidak tahu apa bagaimana. Kita sebagai petugas sudah diberi teorinya. Waktu datang kita memegang Ka'bah itu dianggap salah. Harus 7 kali keliling dulu, baru boleh megang Ka'bah atau Hajar Aswad. Itu saja Ustadz. Mohon petunjuknya, apakah tuntunan itu salah atau kami sebagai jamaah yang keliru. Terima kasih. Iya. Baik jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu ta'ala. Sebagian jamaah menghadapi perbedaan di tuntunan di KBIH. Maka yang patut untuk kita ikuti adalah yang mengikuti sunnah. Ya, yang jargonnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu jargonnya sudah. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian kalau mendapatkan buku tuntunan, maka silakan untuk diberikan, ditanyakan kepada para ustadz. Ya, agar kemudian dinilai mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya seperti itu kemarin kayak teman saya, teman SMA yang juga ikut pengajian. Dia insya Allah tahun depan ini beliau berangkat haji. Kemudian dia mengikuti KBIH di tempatnya. Lalu dia dapat buku panduan ditunjukkan kepada saya. Maka saya, enak ngadeg namanya. Ya, ditunjukkan kepada saya, maka saya kemudian mengoreksi. Ini yang enggak, ini yang enggak, ini yang enggak. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Kemudian didapati juga pada tanggal 8 itu tidak mabit, tapi langsung menuju ke Arafah tanggal 8. Wah ini sampean kudu golek channel gitu ya. Bekerja sama sampai KBIH yang ada. Kemudian saya tunjukkan di Malang ikut KBI ini, kalau di Surabaya maka ikut KBI ini.
yang sesuai dengan sunnah. Hubungi nomor ini, nanti minta gabung pada saat tanggal 8 Arafah untuk mabit, di tanggal 8 Zulhijjah untuk mabit di Mina. Gabung dengan kelompoknya dulu, kemudian besoknya tanggal 9 baru gabung dengan kelompok aslinya. Itu bisa dilakukan kalau kita punya channel, kita punya link, dan insya Allah tidak apa-apa ya, dilayani gitu ya, sama teman-teman yang seperti itu. Nah itu diantaranya ya. Kalau dapat buku panduan tunjukkan kepada ustadznya gitu ya, agar dikoreksi, dicek ya. Saya kemarin dulu juga diundang untuk ngisi manasik umroh di salah satu travel umroh di Malang. Salah satu pokoknya, yang nggak tak sebutkan ya, salah satunya. Tak lihat, memang bukan sesuai dengan sunnah Nabi, tapi saya mau aja diajak, iya wis. Tapi tak koreksi kabeh kan dia. Tatkala saya mengajarkan manasik sampai yang punya itu tola-tole lihat sama temannya wis. Pokoknya tak tokno kabeh wis begitu ya. Ya artinya nanti saya koreksi yang nggak bener ini, nggak bener wis. Sekalipun saya nanti nggak dipanggil lagi, itu urusan kan gitu ya. Ya, karena sudah menyampaikan ilmu, jangan ditutupi ilmunya. Ya, sekalipun saya diundang, saya sampaikan. Ya, memang saat itu terpaksa ngundang saya, ganok maneh soalnya kan gitu ya. Yang biasa ngisi di tempatnya itu podo budal kabeh umroh, qadarullah, kemudian dia punya temen ngubungi temennya itu, tolong golekno ustadz kayak ngisi manasik umroh. Nah temennya kenal saya kan gitu ya, wis hubungannya wis tepak wis. Lalu saya tanya, ada PowerPoint yang digunakan untuk untuk manasik? Oh ada, kirimkan ke saya, tak rubah kabeh. Ya, dan mas kalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi tunjukkan saja biar bisa dikoreksi. Jadi sebelum berangkat misalkan saya dapat tuntunan seperti ini Ustadz, gimana gitu ya. Tunjukkan, maka akan kita koreksi. Ya, gak iso pindah Ustadz, ayo wis duit wis kadung melbu, gak iso pindah. Ya sudah, amalkan saja yang sesuai dengan sunnah, yang gak sesuai sunnah jangan ikut diamalkan sekalipun dalam satu kelompok, tidak ada masalah. Taib. Ya, jadi caranya gampang seperti itu, tinggal tanya ya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Kemudian tentang tadi itu ya, tatkala kita datang mau tawaf tadi itu ya, kalau bisa menyentuh ya langsung disentuh, bukan Ka'bahnya disentuh, tapi apanya? Hajar aswadnya. Kalau bisa disentuh, disentuh. Ya, kemudian tangannya dicium. Kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat dari jauh sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Jadi itu memang syariatnya. Tapi kalau menyentuh Ka'bah yang lain, tidak ada syariatnya sama sekali. Tidak usah hulu berlebih-lebihan. Wis pokoknya kudu disentuh Ka'bah. Ya, jadi tawaf mulai kini ngewene tok. Ngewene tok. Ya. Itu enggak ada sunnahnya sama sekali. Gitu ya. Ingat ya, kita itu tidak menyembah Ka'bah, tidak mengagungkan Ka'bah, melakukan manasik. Melakukan manasik. Tidak mengagungkan Ka'bah, tidak. Ya. Hanya sekedar melakukan manasik. Nabi menyentuh ini ya kita sentuh. Nabi berjalan baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi menyentuh ini, mencium ini, kita sentuh, kita cium. Kalau tidak ya tidak. Jadi bukan karena Ka'bahnya. Ya. Bahkan harga diri seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Kan itu ya. Jadi bukan karena Ka'bahnya. Ya mas kalau rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Bisa dipahami ya. Jadi masuk ke Masjidil Haram mengawali tawaf, tidak menyentuh bagian Ka'bah yang lain. Kalau bisa ada yang disentuh hanya Hajar Aswad. Bisa dipahami ibu-ibu? Hanya Hajar Aswad. Jadi kalau langsung menuju Hajar Aswad, benar, tidak ada masalah. Tapi kalau langsung menuju ke Ka'bah, podo rebutan, nyentuh ngusap Ka'bah, salah. Ya, tidak ada syariatnya seperti itu. Paham insya Allah? Ibu paham? Sudah cukup?
Nggih. tanya lagi Ustaz. Nggih, monggo. Saya lihat banyak orang yang berjuang berdoa sambil nempel dinding Ka'bah. Itu berarti nggak ada syariatnya nggih? Oh, Doa. si dereng. Oh, belum. Nah, ini tawaf belum selesai, karena masih tawaf tok si Anya. Sebentar lagi masuk ke sana. Nah. Afan Ustaz, kan pernah kita temui juga ada calo Hajar Aswad Ustaz. Calo. Iya kan, Ini 300 real. Iya, maksudnya itu Iya. kita membayar seberapa besar keutamaan itu, apa harus, misalkan memang kita yakin bisa, yang kita otot kabel kan mungkin kita bisa laksanakan bayar tentu. Atau cukup tanda Bismillah Allahu Akbar itu sudah cukup, atau apakah perlu kita sampai sedemikiannya atau gimana? Ada. Takalluf namanya. Itu namanya takalluf. Sampai membayar untuk nyium Hajar Aswad itu takalluf, berlebihan. Memaksakan diri namanya. Ya, itu tasyaddud fiddin. Tidak usah. Kalau diberikan kemudahan, alhamdulillah. Gak iso wi wonge gede-gede penyet aku ngorek ngene. Gak usah. Apalagi ibu bayar golek 300 real, marun dikekep wong lanang toko mburi, digawa nang Hajar Aswad, maksiat di ngarepe Ka'bah. Gak nutut ambek dosane lek oleh ganjaran. Lek oleh ganjaran gak nutut ambek dosane. Ndak usah napa medenteng gitu ya. Ndak usah medenteng. Sama sekali rahmati rahmakumullahu taala. Ya. Jadi kalau pengen ngambung Hajar Aswad iku sing nyawaman terus gak gangguan bulan Muharram. Ya. Dengan umroh bulan Muharram. Mari wong haji mulai kabeh sampean budal umroh. Sepi. Waktu duha. Ya, untuk ibu-ibu di waktu duha. Ya, di waktu duha. Ya, pada tanggal para bulan Muharram itu ya, sepi hari-hari itu gitu ya. Saya dulu juga bulan Muharram. Jamaah haji pulang saya kan masih di sana gitu ya. Bulan Muharram sepi pada duha, mari salat duha marono ngambung Hajar Aswad sak tuwe-tuwe kan sing desek kan sing ngapa gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan takalluf, jangan berlebihan sampai bayar ndak diperintahkan seperti itu. Ya mending kalau misalkan 300 real disedekahkan kepada fakir miskin fuqara penduduk Mekah. Nggih. Nggih. Seandainya qadarullah ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, apa kita sia-siakan Ustaz? Maksudnya diberikan jalan oleh askarnya, silakan kalau misalkan Ustaz ya. Nggih. Apa boleh, apa ya diambil aja Ustaz? Nggih, diambil aja. Kalau memang ada Kesempatan. kesempatan gitu ya. Moro-moro jenengan lewat dibuka kabeh stres. Wih, kosong kon. Ngipi tapi. Misalnya bisa jadi loh. Bisa jadi. Siapa tahu jenengan donga Masya Allah. Iso ya kepingin ambung Hajar Aswad ya Allah. Kan begitu ya. Lalu Allah berikan kesempatan. Bisa jadi. Sama sekali rahmani rahmakumullah ta'ala ya. Karena kadang-kadang di sana juga terjadi beberapa keajaiban, keistimewaan bagi orang-orang tertentu. Nah, yang lain sudah kita lanjut. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Okay. Biasanya tatkala kita tawaf itu ada dua kemungkinan tawaf itu terputus Ustaz. Pertama karena kita batal dan atau masuk waktu sholat Ustaz. Teknisnya untuk menyambung yang kita lewatkan itu gimana Ustaz? Jadi misalkan kita sampai di Rukun Yamani harus terputus tawafnya atau mungkin di pertengahan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad kita harus keluar. Nanti untuk nyambungnya lagi itu meneruskannya teknisnya gimana? Apa harus muter dari sana dulu atau ke sana yang tadi tempatnya kita putus tadi atau agak mundur lagi? Baik. Yang pertama beda antara putus karena batal dengan putus karena sholat. Kalau putus karena sholat tinggal lanjutkan saja. Tapi karena putus karena batal, maka
tawaf yang sedang dilakukan, misalkan tawaf yang keempat batal, maka tawaf yang keempat batal juga. Paham di sini? Maka nanti dia keluar untuk wudhu, lalu balik lagi ngulangi tawaf yang keempat. Dari Hajar Aswad. Iya, dari Hajar Aswad. Ya, jadi 1, 2, 3, tatkala sampai di sini untuk yang keempat kemudian batal. Maka keluar untuk wudhu, lalu balik bukan ke sini, tapi ngulangi dari awal. Kenapa? Karena tawaf disyaratkan suci. Ya, maka tatkala dia batal, maka putaran yang dia batal padanya itu batal. Paham insyaallah? Maka dia ngawal dari sana. Bismillah, Allahu Akbar. Beda kalau terputus dengan sholat. Maka tatkala dia terputus dengan sholat di sini misalkan, maka dia berhenti di sini. Sholat jamaah, selesai imam salam, berdiri langsung melanjutkan tawaf. Paham insyaallah? Nah. Kemudian ada dulu itu Ustadz waktu di KBIH kami dikatakan bahwasanya ketika tawaf itu tidak boleh nyangking sandal Ustadz karena khawatir ada najisnya gitu. Sedangkan kondisinya kita saat ini di Masjidil Haram itu kan kesulitan nyari tempat untuk naruh sandal. Itu bagaimana Ustadz? Khawatir berarti ragu. Berarti ragu-ragu. Maka ragu-ragu dibuang. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai datang dalil kalau najis. Begitu. Dikawai, tidak ada masalah sandalnya. Ojo gak khusuk gara-gara sandal tawaf nanti sandalku menghilang balik betul. Ini dulu. Oh ya ndonga mikir sandal. Kan gitu ya. Sama dengan kita salat. Salat apa namanya? Salat di sana misalkan ya, salat 5 waktu. Cangking kan sandalnya nggo kresek mlebu masjid. Ojo bismillah tawakkaltu ala Allah didekek di njabane napa gerbang, balik ilang kan no. Bukan ilang sajane diringkes petugas. Ya, lek pengen goleki ada tempatnya. Tempat apa jenenge? Tempat pencarian barang hilang wono kabeh nek kono. Ya, dulu kita pernah kehilangan tas apa gitu ya. Lalu tanya petugas mana tempat pengumpulan barang hilang. Ditunjukkan sana, datang ke sana, goleki, ketemu. Dan petugasnya. Pokok ganok sing hilang, diringkes. Gak ada yang berani mencuri di sana. Barang keleleran dan gak akan ada yang mengambilnya ya. Baik. Ya. Ada lagi yang bertanya? Enggak ada dikir habis sholat ya Ustaz. Langsung habis sholat 5 waktu. Enggak ada dikir habis sholat langsung. Saat apa Pak? Saat tawaf tadi. Saat tawaf. Enggak, dikirnya tawaf itu sudah. Berarti yang di depan itu kosong biasanya Ustaz ya. Kalau tawaf kan nanti kalau ada orang dikir gitu ya dilewati gitu aja. Gimana? Ya semuanya paham, tatkala salam, assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri semuanya untuk tawaf. Lanjut sudah. Oke. Nah, makanya kan sekarang semua yang sholat di pelataran semuanya pakai baju ihram. Ya. Sehingga enggak campur dengan yang tidak umroh. Gitu ya, enggak campur dengan yang tidak umroh. Ben gak ruwet. Ya, sebenarnya itu untuk kemaslahatan sebenarnya ya. Jadi kalau nggak begitu, misalkan begitu sholat 5 waktu, maka yang bukan umroh masuk kayak dulu, gitu ya. Sehingga singkatnya umroh nabrak, ngeliwati wong sholat dan seterusnya kan. Begitu sih ada yang sholat. Kalau sekarang kan enggak, sudah tertib. Ya dengan peraturan seperti itu. Nah, oke. Barangkali ibu-ibu yang mau bertanya? Saya saja Ustadz yang bertanya Ustadz. Karena untuk ibu-ibu penting menurut saya. Batasan untuk pakai pakaian ikhramnya itu seperti apa Ustadz? Kan katanya enggak boleh
mukanya tertutupi, kemudian tangannya itu juga seperti apa Ustaz yang sesuai syar'inya Ustaz? Waktu ihram. Iya. Apa namanya, bagi kaum perempuan ya, maka tatkala dia pakai baju ihram yang biasanya berniqab, maka tidak boleh berniqab. Ya, dilepas sadarnya. Ya, tidak boleh dia mengenakan cadar ya. Kemudian kalau masalah apa namanya tapak tangan, masalah tapak tangan, namanya tapak tangan itu, namanya tapak tangan, ya ini tapak tangan, depan maupun belakang, gitu ya. Ini adalah tapak tangan, kaf. Dikatakan kaf ini ya ini, dikatakan kaf, ya tapak tangan, ya ini termasuk juga belakangnya sebenarnya kan gitu ya. Cuman memang di dalam mazhab Syafi'i, gitu ya, dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan secara dohir letter lucknya yang dinamakan auratnya wanita adalah muka dan tapak tangan. Tapaknya, punggungnya agak katut. Tapaknya ini bukan aurat, tapi kalau punggungnya aurat. Ya, kalau punggungnya aurat. Makanya kita dapati misalkan ruku zaman biyen sing terusan gitu, ya, tapak tangannya enggak kelihatan, ya kan gitu ya, karena pandangannya adalah yang bukan aurat tapak tangannya, punggungnya aurat, misalkan semacam itu, alasan itu ya. Tapi ya pada dasarnya yang dikatakan tapak tangan itu baik baten maupun dhuhr, itu bukan aurat, ya, itu bukan aurat. Jadi tidak ada masalah. Misalkan seseorang apa jenenge kelihatan apanya? Tapak tangannya. Nah. Meskipun pakai masker juga dilepas Ustaz, masker. Iya, kecuali ada masalah. Oh, gitu. Nah, jadi menggunakan masker lil hajah misalkan ya, karena ada hajat misalkan karena virus misalkan kan macam-macam, ya boleh lil hajah. Kalau tidak ada hajat tidak boleh. Lil hajah. Kenapa? Terus nanti Bu? Udah ditutupkan sini. Dari atas ke bawah. Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tidak mengenakan yang seperti itu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha membuka wajahnya, benar-benar membuka wajahnya. Kalau melewati kaum laki-laki ditutupkan begini. Ya, kalau tidak melewati laki-laki dibuka lagi. Melewati laki-laki ditutup begini. Dengan apanya? Jilbabnya. Nah. Baik, cukup nggih. Ada lagi yang mau tanya terkait tawaf? Cukup nggih. Kita lanjut. Habis tawaf. Ngantuk Pak, Masya Allah. Ya, baik. Tatkala selesai tawaf, kita mau ngapain? Sholat sunnah tawaf, bukan sa'i. Sholat sunnah tawaf. Nah, tatkala mau sholat sunnah, pundaknya ditutup. Niki dilebetaken, ngeten. Oke. Tangannya, betul. Nah, jadi tatkala mau sholat sudah kembali lagi ke asal, pundak kanannya ditutup, pundak kanannya ditutup. Ya di sini makam Ibrahim, no? Oh. Nah, di sini dianggap makam Ibrahim ya. Etok-etokan ya, kabeh etok-etokan. Baik, menuju makam Ibrahim. Tatkala selesai tawaf tadi itu selesai dan selesainya di rukun Hajar Aswad. Maka kita menuju makam Ibrahim, kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kita menghadap ke kiblat di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka di seluruh tempat di Masjidil Haram. Lalu kita sholat di sini berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Masuk dipraktekno sholat 2 rakaat. Enggak sih ya? Iya, betul enggak nggih? Jadi sholat 2 rakaat, nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian setelah ini
Ya boleh dibolak-balik ya, setelah sholat ini boleh dibolak-balik. Apa yang kita lakukan? Mundur dulu sini, di sini ada air zam-zam. Mana air zam-zamnya? Hah? Mana air zam-zamnya? Ngombe temenan nih, ngelak nih, ya Allah. Baik. Nah, minum air zam-zam, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tatkala di samping di belakang saya ini, gitu ya. Maka ya kalau bisa duduk-duduk, kalau tidak bisa duduk berdiri tidak apa-apa. Sambil minum air zam-zam, ya. Terutama kalau dalam keadaan posisinya rapat, misalkan atau banyak, ya maka boleh minumnya sambil dalam keadaan berdiri. Ini khusus di mana? Khusus sana saat minum air zam-zam, ya. Kemudian juga boleh diminum, kemudian boleh disiramkan ke kepalanya. Diminum atau disiramkan, ya. Jenengan betul minum, Pak? Kalau tak ngambil, bismillah. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, setelah minum air zam-zam ya. Baik, setelah minum air zam-zam, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, kita menuju Hajar Aswad. Setelah minum air zam-zam, kita menuju Hajar Aswad. Kalau bisa. Kemudian kita cium Hajar Aswad. Ingat ya, tidak usah memaksakan diri. Kita minum Hajar Aswad. Kita cium Hajar Aswad. Sujud di atasnya. Ya, sujud di atasnya maksudnya begini, menciumnya sambil tangannya begini. Yo gak sakme ini toh ini ya. Ya, begini. Ini kurang dhuwur ini. Ya. Jadi ini sujud di atas Hajar Aswad maksudnya begini sambil dicium. Yang dicium itu batunya yang di dalam pecahkan itu ya, ada berapa pecahan itu yang dicium. Bukan piringannya ini. Kalau ini buatan manusia ini ya. Kalau Hajar Aswadnya dari sorga. Kalau ininya enggak. Ini barang baru. Ya, yang apa namanya perak ini ya. Tapi yang di dalam sana. Itu yang dicium. Ya. Kemudian setelah mencium Hajar Aswad, geser ke multazam. Geser ke multazam, menempelkan pipi sama apa? Dadanya. Ini. Ditempelkan sambil berdoa. Paham? Kalau bisa. Lihat aja kondisinya. Kok dulu aneh kok sepi kayak gak ono wong ngono kan gitu ya. Zaman modelnya kok digonang alam lain gitu. Gak ono wong gitu. Lah ke sana. Kalau ternyata wah bahaya, memaksa ke sana bahaya, sudah enggak usah. Ya. Dari minum air zam langsung ke tempat sa'i ya. Tapi kalau bisa maka enggak apa-apa. Jadi kita tempelkan pipi sama dada dan tangannya ditempelkan begini. Paham? Itu nih begini. Tempelkan. Sana di sini tapi di multazam, nempel begini. Ya. Dan itu karena Nabi melakukannya. Seandainya Nabi enggak, ya enggak. Bukan karena Ka'bahnya, bukan karena multazamnya. Paham ya? Bukan karena pintunya, bukan karena antar Hajar Aswad dengan pintu. Kenapa? Karena Nabi dilihat seperti itu, kita melakukannya. Paham? Paham ya insya Allah ya? Jadi bukan karena mengkeramatkan. Karena itu manasik, itu syariat. Ya, itu syariat. Paham insya Allah? Nah, setelah selesai, monggo. Tak suka relawan lagi satu Pak diganti mawon biar tidak terlalu capek beliau. Untuk sa'inya saya minta, ayo Mas Agung. Sing nom-noman. Adoh soalnya melakukan Mas. Pak Sunar lenggarian, sampun. Gantos. Baik. Ya, dari multazam, jamaah sekalian rahmakumullahu taala, selesai maka kita mundur ke sana untuk ke tempat sa'i. Sana jangan minggir.
Niki badhe playon niki. Niki sak ini, niki sofa niku. Niku sofa niku. Nah, kata nggih. Tem nggih, sama sekali rahmani rahmakumullah. Setelah dari multazam keluar, kita ya memang arahnya agak ke sana memang gitu ya. Dari Hajar Aswad ini mundur ke belakang sini arahnya agak ke sana nanti. Ya. Dan kemudian kita mengarah ke Bukit Sofa. Dan kalau kita mengarah ke Bukit Sofa, jenengan lewat sini, iki batese iki, gak sah sampean. Ya. Ke Bukit Sofa kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayyattafa bihima. Taib. Sampai di sini kemudian kita baca lagi nabda'u bima bada'allahu bihi. Sampai di Bukit Sofa. Lalu setelah itu kita menghadap ke arah Ka'bah. Gitu ya. Kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Aja ngale Ka'bah ini. Ka'bah pindah. Ka'bah ditelok ngale ya. Ya. Jadi melihat Ka'bah kita ulangi baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa. Berdoa apa? Bebas, sakarepe wis ngopo. Lalu kita ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Ini kayak umrah ijenan ya. Ya, wong loro tok soalnya gitu ya. Karena ya, sehingga gak gobo-gobo ya. Berdoa lagi, setelah berdoa lalu membaca zikir yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda. Lalu tidak berdoa, langsung turun. Turun dari sofa. Paham? Turun dari sofa menuju Marwah. Jalan pelan-pelan sambil berdoa, terserah, zikir terserah, atau kita baca gampangnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, terus sampai di lampu hijau. Ini lampu hijau, etok-etokan nih. Kurang rono saja nih. Kurang atuh ya. Nah, sampai di lampu hijau kita lari-lari kecil sambil berdoa Allahumma ighfir warham wa antal azul akram. Allahumma ighfir warham wa antal azul akram. Sampai lampu hijau berikutnya. Ya, lalu kita naik ke Bukit Sofa, Marwah ya. Lalu naik kita ke Bukit Marwah. Wis ada-ada kene. Nah, lalu sampai di Bukit Marwah kita melihat ke Ka'bah. Ka'bah ada di sebelah kanan. Kalau di Sofa, Ka'bah di sebelah kiri. Kalau di Marwah, Ka'bah di sebelah kanan. Lalu kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Berdoa. Kemudian baca lagi zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Selesai berdoa lagi. Lalu baca zikir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Lanjut turun sambil berzikir la ilaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, dan seterusnya sakarpe manjur ini gak sah sampean kene iku jalur sana. Sampai di sini di lampu merah, kemudian kita lari-lari kecil. Ini bagi lampu hijau. Ini lari-lari kecil. Khususnya bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan enggak lari-lari kecil. Karena pandangannya berbeda kalau perempuan yang lari. Jadi laki-laki, hanya laki-laki. Kalau dia enggak bawa istri. Kalau bawa istri ngikuti istrinya.
gitu ya. Atau janjian, tak enteni kono Dek, aku tak melayu. Boleh juga sakarepe kok gak kuatir hilangnya. Ya. Jadi kemudian kita lari-lari kecil sambil berdoa apa tadi? Allahumma fir warham wa antal azul akram. Allahumma fir warham wa antal azul akram. Sampai di sini jalan biasa, sampai di Bukit Sofa, kemudian kita menghadap ke Ka'bah, berdoa lagi, berzikir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Sama. Lalu berdoa, berzikir Allahu akbar, Allahu akbar tadi itu, berdoa lagi, kemudian berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir, selesai tidak pakai berdoa, kemudian turun. Paham? Wes gitu, diulangi lagi sampai 7 kali, berakhir di Bukit Marwah, berakhir di Bukit Marwah. Ya, sampai berakhir di Bukit Marwah selesai sama. Lalu berdoa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Selesai sudah, kemudian tahallul. Wis. Paham insyaallah? Gampang? Gampang mboten? Nggih. Ada pertanyaan? Ustadz, ada pertanyaan, bagaimana sebaiknya ketika tawaf atau sa'i ketika berombongan? Karena kadang kita tidak hafal doa yang panjang dan sebagainya, nggih. Sedangkan di grup yang dipandu itu biasanya sudah ada pemimpin doanya, Ustaz. Allahumma. Apakah kita sebaiknya ikut itu dengan niatan supaya tidak ngelamun, atau kita tetap zikir sebisanya, Ustaz? Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak bani jiwa kecuali apa yang bisa dia usahakan. Tidak usah takalluf. Ya. Baca apa yang dibaca, apa yang bisa. Begitu nggih. Apalkan sebelum berangkat, yang mudah yang mana. Gitu ya. Karena ibadah umroh ini bukan ibadah jama'i, tapi ibadah fardi. Bukan ibadah jama'i berjamaah, dipimpin ada imamnya, enggak. Ini ibadah fardi. Ibadah sendiri, ibadah individual. Maka enggak ada syariatnya misalkan gitu ya, pakai ya sekarang kan pakai headset gitu ya. Lalu semua jamaahnya pakai gitu ya. Ya pakai HT gitu ya. Lalu yang mimpin ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Donga mangan ya. Misal, itu enggak. Gitu ya. Enggak begitu. Masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Nah, pembimbing itu hanya mengingatkan saja. Jangan lupa berdoa. Berdoa, berzikir. Jangan ngelamun. Gitu ya, berdoa, berzikir. Begitu. Dan masing-masing berdoa dengan dirinya sendiri. Itu ibadah dirinya sendiri. Silakan masing-masing munajat sendiri. Jangan sampai tatkala tahu sampai sa'i takkan ke pembimbing. Ustaz, sampun asal pinten puteran. Sampe niku lha apa ibadah gitu. Lah kok takon wong liya. Kan ya? Jadi tatkala seseorang itu tawaf, hitung dewe, itu ibadahnya sendiri. Itu ibadah sendiri. Gitu ya. Bahkan di sana ada hadisnya adalah fa'asoha, dia ngitung. Jadi benar-benar khusyuk. Ya, dia khusyuk sendiri. Ojo njagakno wong liya. Saya bingung aku mangoleh piro gitu ya. Tawaf harus apa jari pembimbing Mas gitu ya. Mandek ya kan ya. Gak mandek terus gitu ya. Enggak boleh begitu. Ya, itu ibadah sendiri, enggak boleh ikut orang lain. Bahkan misalkan orang lain wis mari soleh pitu sampean gak yakin perasaanku soleh 6 terus sampean ndak oleh wis melok kono sing bener aku sing salah ndak oleh. Ya, harus lanjut.
Berarti tidak kurang kurang satu. Nah seperti itu. Jadi ibadahnya ibadah fardi, sendiri, khusyuk sendiri. Ya, jadi zikir, pilih zikir yang mudah, pilih doa yang mudah. Gitu. Yang sekiranya kita tatkala melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i itu kita khusyuk. Ya, karena itu ibadah ya. Tatkala kita lari-lari pun ojo ketawa-ketawa, cik-cikin guyung-guyung, mbek kancane guyung kayak wong pelayan masa kecil kurang bahagia. Ini ibadah gitu ya. Ya, ini lagi ibadah begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Paham insyaallah ya? Ya. Jadi sebelum berangkat apalkan yang perlu dihafal. Kenapa? Tatkala nanti kita dalam prakteknya gitu ya, ambek dingkluk ngene iki gak iso. Ambek ngerpek misalkan begitu ya. Kenyataannya malah kesulitan menggabungkan antara melihat ambek ndelok embong lek ngene ambek ndelok embong ngene iki enggak bisa. Enggak bisa apa? Khusyuk, menggabungkan hati dan seterusnya. Tapi kalau kita apal semuanya, makanya apalkan yang mudah. Baca itu berulang-ulang sambil meresapi dalam hati sambil kita jalan, dinikmati seperti itu. Paham insyaallah ya? Ya, jadi jangan takalluf. Ya sebelum berangkat apalkan apa yang perlu dihafal, apalkan apa yang perlu dihafal. Ya dihafalkan, kemudian ditadabburi maknanya, difahami. Sehingga kita melaksanakan ibadah itu ada rohnya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ada orang umroh hanya sekedar ikut-ikutan saja kok. Hanya ngikut ngono ae. Gitu ya. Wis tolet gitu. Ya. Pembimbingnya tadi itu hanya membimbing, membacakan, mendikte dan seterusnya. Nah ini semua tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak sesuai dengan sunnah. Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan? Ya. Ustaz. Jam berapa ini? Berkenan, ya. Ustaz, berkenan dengan mencium hajar aswad itu, Ustaz. Kan diciumnya itu dengan dikecup atau disun itu Pak? Dengan disun. Ya kan dikecup atau disun ya? Nah. Nggih, dicucup tanggal. Nggih. Iya, menciumnya ya dengan bibirnya, dengan hidungnya. Dikecup. Afwan Ustaz, tadi kan ada setelah minum air zam-zam Ustaz, yang pernah kita temui juga kita berusaha mengamalkan doa setelah minum air zam-zam Ustaz. Kita berhenti di situ, kita berdoa sebelum ke hajar aswad. Itu gimana Ustaz? Apa memang ada syariatnya atau langsung aja ke hajar aswad atau? Iya, berdoa saat minum air zam-zam. Doa saat minum air zam-zam. Ya, kalau doanya dari Ibnu Abbas, maka beliau berdoa wa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Itu doa dari Ibnu Abbas. Dan boleh doa bebas selain doa itu, tidak masalah. Ya, jadi itu pilihan Ibnu Abbas untuk dirinya sendiri. Kita pilih yang lain, ya, monggo silakan kita doa yang lain. Doa apa? Bebas, karena ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu untuk tujuan apapun dia diminum. Untuk tujuan penyakit, untuk tujuan biar subur. Tatkala misalkan barangkali lama tidak punya anak misalkan, nah itu diniatkan untuk kesuburan, untuk kesehatan, untuk macam-macam. Ya, dengan keyakinan. Karena ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam untuk tujuan apapun dia diminum. Terserah niatnya. Nah. Mau tanya Ustaz, kita kan
mengenai jumlah tawaf ya sama sa'i yang 7 kali itu. Kadang-kadang faktor umur atau mungkin faktor konsentrasi. Akhirnya kita ragu dan bimbang. Saya tadi sudah muter berapa kali ya? 7 kali apa 6 kali? Nah itu gimana yang harus kita lakukan? Ragu-ragu 7 kali atau 6 kali berarti 6, Mbak. Ya, oh gitu. Nggih. Piro ya? 3 ta 4? 3 berarti. Oh diambil yang terendah ya? Nggih, diambil yang terendah. Karena yang terendah yakin, yang tinggi ragu. Terima kasih. Nggih, sami. Ya boleh misalkan pakai cetekan ini ya boleh. Wis faktor U wis ngandalno apa jenenge? Pikiran kok gak nutut cetek. Ditelok papat. Nah, ngono ya. Liwat mana kok lali ceteke ditelok kok ket mang papat. Lain. Tanya Ustaz, kalau kelebihan putaran atau kelebihan sa'i tadi, apa ada seperti sujud sahwi ketika sholat? Nggih. Baik. Kelebihan. Kok bisa lek kelebihan? Diingatkan Ustaz. No? Diingatkan teman. Diingatkan temen, sampeyan kakean. Gak, perasaanku ya wis bener. Ya wis, gak apa-apa. Aneh lek ero kelebihan niku aneh ya jenenge ya. Apa meneh apa jenenge sa'i? Perasaan aku mang wis ping 7 tapi kok aku sing di Bukit Sofa. Berarti nambah mana ya? Berarti mang sik 6 gitu. Mana itu kono. Nggih. Jadi ndak ada sapi ndak ada nggih. Apa ada Ustaz jenengan punya apa panduan praktis gitu Ustaz yang sesuai dengan sunnah? No? Atau ya melok travel. Engkau oleh kan gitu ya. Daftar nang aku. Engkau malah aku promosi gitu lah. Kau oleh promosi di pengajian ya. Nggih. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya? Jadi kalau misalkan ada yang mau umroh, ikut mana Ustadz yang sesuai sunnah melok aku ini. Nggih. Ustadz, tadi setelah sholat sunnah di Makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kan kembali ke Ka'bah Ustadz nih. Kembali ke Hajar Aswad untuk mengusap nih. Kan kondisi itu jarang ada kemungkinan mudah gitu Ustadz. Berarti gantinya itu apa Ustadz? Kalau misalkan ya langsung ke sa'i. Nggak usah isyarat gitu Ustadz? Nggak usah nih. Terus untuk yang berdoa yang menempelkan di depan multazam tadi, yang di antara pintunya multazam sama Hajar Aswad tadi, diganti doa di lurusnya gitu Ustadz ya? Apakah, ya enggak juga. Enggak juga. Berarti kemustajaban doa di depan multazam itu hanya kalau nempel di... Iya, antara rukun Hajar Aswad sama pintu. Harus nempel Ustadz, kalau nggak nempel berarti nggak usah dikerjakan. Maksudnya nggak usah yang dikenceng-kencengkan itu. Nggak pakai dikenceng-kenceng. Maka doa saja di seluruh bagian dari Masjidil Haram. Gitu ya. Insya Allah mustajab doa di sana. Di tempat yang mana saja dari Masjidil Haram. Cuman itu kan tempat yang utama gitu ya. Kalau bisa. Kalau udah bisa ya sudah di mana saja. Selagi kita ada di Masjidil Haram, maka doa kita mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Karena kekuatannya kan 100.000. Ya. 100.000. Kita sholat 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat. Pun demikian doa-doa kita pun seperti itu. Ya, kayak berdoa 100.000 kali. Ya. Kemudian untuk tawaf yang putaran terakhir Ustaz, yang 4 putaran terakhir.
Bukan, yang putaran paling akhir, yang ketujuh Ustaz. Yang ketujuh. Waktu sampai di Hajar Aswadnya itu langsung atau tetap diisarkan mengangkat tangan dulu Ustaz? Iya, mengisarkan Tetap bismillah. ditutup dengan mengisarkan tangan, ya? Tidak langsung selesai pergi. Nah. Gitu. Oh. Silakan ada yang mau bertanya, Ibu. Izin bertanya Ustadz. Nggih. Kalau pas tawaf batal itu, kalau kita ndak usah keluar dari lingkaran itu, kan kejauhan Ustadz nggih ya. Kalau pakai spray apa boleh? Tapi dibasuh Ustadz. Hanya disemprot saja tapi dibasuh. Apa boleh Ustadz? Baik. Pakai spray. Spraynya ada air yang mengalir. Kan gitu ya. Untuk muka, untuk tangan, maka harus ada air yang mengalir. Jadi semprotkannya, ada airnya kemudian dibasuh. Harus ada air yang mengalir, ya. Beda kalau ngusap kepala. Kalau mengusap kepala, maka tidak harus ada air yang mengalir. Jadi kalau misalkan pakai spray bagi ibu-ibu ya harus di tempat yang tertutup. Tidak boleh kelihatan lengannya, misalkan tatkala basuh kakinya. Gitu ya, tidak boleh kelihatan apa lengannya. Kalau kakinya, kalau tadi tatkala pakai kaos kaki itu sudah punya wudhu, tidak perlu dibuka, tinggal diusap kaos kakinya. Tapi kaos kakinya harus tebal, tidak boleh kaos kaki yang tipis, yang kalau dipakai kelihatan warna kulitnya itu tidak sah. Ya, itu tidak sah untuk diusap di atasnya. Jadi kaos kakinya harus tebal, ya itu baru boleh diusap di atas kaos kakinya, ya. Tapi kalau lengannya hati-hati, tidak boleh kelihatan yang bukan mahramnya. Tatkala tidak keluar dari area mataf, tempat pelataran tawaf, ya, maka mundur ke belakang sana, kemudian berwudu. Kalau bawa spray silakan dipakai. Tidak apa-apa, tapi airnya harus mengalir. Jadi misalkan nyemprot muka, berarti enggak cukup, stres. Bos, ini dok, karena banyune sing mengalir, ya berarti 3 kali sos, baru diusapkan ada air yang mengalir. Tangan pun demikian, disemprot, sos, semuanya baru diratakan. Ya, enggak cukup hanya stres, didukur, lalu diratakan. Ini namanya mengusap. Bukan membasuh namanya. Namanya membasuh itu harus ada air yang mengalir. Ya. Jadi kalau beda dengan mengusap. Kalau mengusap hanya sisa air di tangan lalu diusapkan. Tapi kalau basuh maka harus ada air yang mengalir. Nah. Ustadz, satu lagi Ustadz. Nggih. Saya melihat di YouTube itu orang sudah umroh 1 kali, terus ditanya lagi umroh yang keberapa, yang keempat, untuk ini, untuk saudaranya atau untuk orang tuanya yang meninggal. Itu sunnah Ustadz ini? Kenapa memang tidak ada syariatnya? Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Para ulama salaf dulu, para sahabat pun demikian, ya. Mereka juga punya bapak, mereka juga punya ibu, mereka punya saudara, mereka punya paman, mereka punya ponaan, mereka punya, semuanya punya. Tapi tatkala mereka umroh, mereka hanya umroh untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak mengulang-ulang umrohnya. Sekali perjalanan cuma satu kali. Ya, jadi kemudian jangan kemudian mengelis budal umroh sekali dilis. Mbah Kung, Mbah Putri, Pak D, Mbok D, Bule, Pak Le. Dilis kabeh marono umroh untuk Mbah, umroh untuk Mbah Putri, umroh maneh terus dilis kabeh mulai wis tak umrono kabeh. Ini ndak mencontoh siapapun. Ya, itu ngarang-ngarang sendiri. Ya, masalah rahimakumullah taala. Jadi sekali perjalanan, ya sekali umroh. Ya sekali perjalanan, sekali umroh. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk diri sendiri, ya sudah. Kalau niatnya untuk orang lain, badali orang tuanya misalkan.
umroh atas nama orang tuanya. Sejak berangkat dari rumah memang sudah mbadali orang tuanya. Bukan sampai di sana, habis umroh sendiri lalu keluar ke Tanim, lalu mbadali umroh untuk orang tuanya. Ini tidak disunnahkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Di mana? Travelnya memfasilitasi, Ustaz. Iya, itu berarti travelnya menghormati pendapat orang lain. Ya, kalau tanya saya, maka itu tidak. Itu ya. Apa namanya, kemarin juga waktu saya berangkat, Ustaz, saya nggak memberikan fasilitas budalo dewe lek gelem. Nggak mau nganter budalo dewe kalau mau. Nah, itu pribadi gitu ya. Itu pribadi. Memang ada yang memberikan fasilitas cuma sekali misalnya. Ya, cuma sekali. Kasih fasilitas sekali. Ya. Kalau tidak, misalkan, aku pengen batal lah dan seterusnya, ya budal-budal dewe. Karena itu sudah urusan pribadi, urusan pribadi sendiri. Gitu ya. Kalau memang mengikuti pendapat yang membolehkan. Ya, kalau tanya saya, maka saya mengikuti pendapat yang tidak. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari para salaf, itu hanya dilakukan oleh satu-satunya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang saat itu beliau belum umroh. Kenapa? Karena haid. Ikut ibadah haji, tapi belum umroh. Kenapa? Karena haid. Ya, maka setelah beliau suci disuruh keluar sama Ibunda Aisyah ke Tanim, diantar sama Abdurrahman bin Abi Bakar atau siapa, sama adiknya atau kakaknya, kemudian umroh dari Tanim. Nah, berarti kalau misalkan kita umroh yang kedua atau ketiga kali, Ustaz, kita kan sudah pernah umroh untuk diri sendiri. Kemudian mungkin ada orang tua yang belum kita umrohkan atau saudara-saudara. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Apa tetap kita mendahulukan umroh untuk kita sendiri, menyempurnakan mungkin yang dulu kurang-kurang, atau yaitu tadi mengumrohkan saudara kita atau orang tua kita, Ustaz? kalau mengumrohkan saudara kita nggak perlu ke ono duit budalo dewe. Yang sudah meninggal, Ustaz. Oh, sudah meninggal. Oh, yang sudah meninggal. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau dia sudah meninggal, misalkan dia belum pernah umroh, apalagi kemudian dia sudah menyiapkan dana tapi qadarullah wafat, maka kita membadalinya, hukum asalnya adalah dari uangnya sendiri. Hukum asalnya kan begitu ya. Karena itu kewajiban dia sendiri. Ya, itu kewajiban dia sendiri sebenarnya. Ya, kalau tidak misalkan ya terutama orang tua, biasanya terhadap orang tua ya. Orang tua belum pernah haji sudah menyiapkan qadarullah wafat, maka dibadali sama anaknya. Gitu ya. Ya intinya pokoknya ibadah ini adalah ibadah fardhi. Kalau misalkan mau membadalkan gitu, memang harus ada alasan dibadalkan dan dibadali. Nah, yang lain barangkali yang mau bertanya, silakan. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu menggunakan air zam-zam? Berwudu pakai air zam-zam boleh, nama. Mandi pakai air zam-zam juga boleh. Yang tidak boleh itu cebok. Kalau cebok ini nggak punya adab. Ya, nggak punya adab. Dan juga jangan bikin kopi dari air zam-zam. Ini pun pelecehan nih. Ngerusak air zam-zam. Air zam-zam digodok. Gemi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kalau itu. Air zam-zam diminum, dibuat air wudhu atau dibuat mandi. Ya, dibuat mandi.
Terutama orang yang kena penyakit, misalkan begitu apa, dibuat mandi, air zam-zam disiramkan ke badannya dengan niat disyifa untuk pengobatan. Nah. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Bapak-bapak, masih ada pertanyaan? Ibu-ibu? Sudah cukup Ustaz? Ya, sudah. Tidak ada yang tanya lagi. Tidak ada ya. Paham insyaallah nih? Jelas? Baik, semoga kita bisa berangkat bareng-bareng insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.